dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kebosanan atau kejenuhan di dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tidak bisa disangkali bahwa kita itu sebagai manusia kan gampang bosan, Pak Paul. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam situasi tertentu, di dalam pelayanan, bahkan juga di dalam pernikahan, Pak Paul. Sebenarnya hal itu wajar atau tidak wajar gitu, Pak? Kejenuhan adalah sesuatu yang bisa timbul pada diri kita, Pak Gunawan. Jadi saya kira kejenuhan pun yang muncul secara berkala dan bukan dalam derajat yang tinggi ya, masih bisa dimaklumi dalam pernikahan itu. Meskipun idealnya kalau itu muncul, kita seharusnya yang melihat itu sebagai suatu tanda awas agar kita melihat kenapa kok sampai muncul perasaan seperti ini. Sebab kalau pernikahan itu diisi dengan hal-hal yang dinamis dan menyenangkan kita, seharusnya kejenuhan itu tidak muncul. Tapi ya sekali lagi saya tekankan, kalaupun sampai muncul dalam derajat yang tidak terlalu tinggi dan hanya sekali-sekali, ya jarang-jarang, saya kira itu masih bisa dimaklumi. Ya, tapi pada awalnya kan kita itu menggebu-gebu gitu untuk menikah ya, bersemangat tinggi untuk menikah. Nah, kok setelah menikah itu malah justru setelah sekian tahun mungkin kita merasa bosan gitu, merasa jemu dengan pernikahan itu sendiri. Sebenarnya faktor-faktor apa, Pak Paul, yang menyebabkan timbulnya perasaan bosan atau jemu ini? Kita ini manusia yang memang mempunyai daya tarik atau ketertarikan yang tinggi pada hal-hal yang baru. Jadi semua hal yang sudah kita miliki dan nikmati untuk suatu periode tertentu akan kehilangan daya tariknya. Misalkan saja ya, segi kecantikan. Kita mencintai istri kita karena dia cantik. Tapi setelah melewati satu periode tertentu, kecantikannya itu tidak lagi terlalu memukau kita seperti dahulu kala. Kita mencintai pria ini juga karena salah satu faktornya kegantengannya dan kelembutannya. Tapi lama-kelamaan itu menjadi sesuatu yang biasa. Jadi memang itu adalah kodrat manusiawi. Sesuatu yang baru cenderung mempunyai daya tarik yang lebih kuat. Dan kalau sudah terbiasa, daya tarik itu akan mulai menghilang pula. Apakah kegiatan-kegiatan yang monoton itu di dalam rumah tangga itu akan menimbulkan rasa bosan di dalam pernikahan, dalam hubungan pernikahan? Ada kalanya hal-hal yang sama yang terus-menerus kita lakukan akan membuat kita jemu ya dan jenuh dengan pernikahan ini. Tapi sekali lagi sebetulnya akan ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan kejenuhan tersebut. Misalnya apa, Pak? Hubungan yang saling mengisi ya, yang saling menyuburkan, yang saling menggairahkan, seharusnya mengimbangi kecenderungan kita untuk merasa jenuh. Jadi dengan kata lain, pernikahan itu seperti suatu keseimbangan, suatu equilibrium, di mana harus ada keseimbangan antara dua faktor itu. Di satu pihak, memang kecenderungan manusia ya, secara kodrati adalah untuk merasa bosan. Namun di pihak lain, kita harus imbangi dengan hubungan yang sangat memuaskan, menggairahkan kita. Nah, dengan cara itulah pernikahan kita itu akan langgeng. Iya. Berarti setiap pasangan yang memasuki pernikahan itu sebenarnya diharapkan itu sadar bahwa kalau dia tidak siap diri atau siap mental itu, dia akan terjebak dalam kebosanan itu sendiri. Iya, ya. Nah, tapi Pak Gunawan, selain dari hal-hal yang normal ya, yang alamiah, yang bisa membuat kita bosan, sebetulnya yang lebih sering terjadi adalah pernikahan kita itu tidaklah sebaik yang kita harapkan. Dengan kata lain,
waktu kita mulai melihat hal-hal yang tidak kita sukai tentang pasangan kita, nah, perasaan-perasaan tidak menyukai itu akhirnya mulai menggerogoti kita. Nah, akhirnya yang timbul adalah perasaan kurang menyukai pasangan kita itu. Nah, akhirnya yang tidak suka makin menguat, makin banyak, makin melemah pula lah rasa suka kita. Karena nggak mungkin kita menyukai dan tidak menyukai dengan jumlah yang sama. Biasanya yang satu tambah banyak, yang satunya akan tambah kurang. Begitu. Nah, bagaimana Pak Pol begitu tuh kalau mengalami hal seperti itu, apa yang harus diatasi Pak Pol? Kita memang harus menyadari apa itu yang tidak kita sukai. Nah, saya harus mengakui dalam pernikahan saya pribadi ya, pada awal-awalnya, saya terbiasa untuk tidak mengutarakan yang tidak saya sukai kepada istri saya. Saya mempunyai anggapan bahwa yang tidak saya sukai ya saya simpan. Yang saya sukai ya saya beritahu. Nah, istri saya jauh lebih terbuka untuk kedua-duanya. Yang dia sukai ya dia ekspresikan, yang tidak dia sukai juga dia nyatakan kepada saya. Akhirnya saya perhatikan, yang saya alami adalah rasa ketertekanan juga. Sebab saya tidak bisa menjadi diri saya yang bebas. Yang saya tidak sukai tidak hilang. Malahan ya kadang-kadang bisa meletus, meledak dalam situasi yang lain. Nah, jadi kita perlu menyadari apa itu yang tidak kita sukai dan kita harus akui, iya memang ada yang tidak kita sukai. Setelah itu kita coba komunikasikan dengan pasangan kita agar bisa mulai kita selesaikan. Nggak berarti pasti selesai, namun dengan kita buka, mudah-mudahan kesempatan untuk menyelesaikannya lebih ada. Begitu. Iya. Nah, kebosanan itu kan terkait erat dengan emosi kita, dengan perasaan kita aja Pak Pol ya. Apakah di situ kalau timbul kebosanan, lalu ada perasaan lain itu sebenarnya yang mengatakan jangan-jangan kamu ini sudah tidak mencintai pasanganmu lagi? Ya, itu dugaan yang acap kali muncul ya Pak Gunawan. Jadi kita ini cenderung beranggapan bahwa pasangan kita itu sudah berubah. Tidak lagi seperti dulu ya. Cintanya kepada kita mulai berkurang. Jadi saya mau katakan bahwa pada dasarnya pernikahan itu memang perlu pupuk ya, agar kuat. Supaya kita yang menjadi insan nikah itu merasakan keamanan. Rasa tidak aman cenderung membuat kita berpikir apakah dia masih mencintai kita atau tidak. Tapi rasa aman tidak menggugah kita untuk mempertanyakan hal seperti itu. Jadi rasa aman sesuatu yang perlu ditanamkan dan dipupuk dalam pernikahan itu. Nah, otomatis ini berkaitan dengan perasaan dicintai itu. Satu hal yang saya juga perlu kemukakan adalah cinta itu bisa padam ya. Jadi ada orang yang beranggapan sekali mencintai akan selama-lamanya mencintai. Sekali dicintai selama-lamanya akan dicintai. Nah, ini harapan pada pasangan kita. Kenyataan hidup adalah tidak demikian. Cinta itu bisa padam. Kita bisa kurang mencintai pasangan kita dan kebalikannya, pasangan kita bisa kurang mencintai kita pula. Nah, itu apa akibat karena kejenuhan itu Pak Pol? Salah satunya karena kejenuhan, atau biasanya juga yang sering terjadi adalah karena adanya problem yang tak terselesaikan atau harapan yang tak terpenuhi. Jadi dua hal itu seringkali menjadi penyebab munculnya rasa jenuh dan atau padamnya cinta kita. Ya, saya ulang lagi, dua hal itu adalah problem yang tak terselesaikan dan harapan yang tak terpenuhi. Ya, padahal kalau cinta itu sampai padam, itu untuk menghidupkan kembali kan sulit itu Pak. Jauh lebih sulit daripada yang tadi Pak Pol katakan, kita memupuk hubungan pernikahan supaya cinta itu tidak padam gitu. Ya, betul. Jadi yang sudah padam untuk dihidupkan sangat susah. Iya. Sangat susah. Memadamkan yang sudah hidup juga sebetulnya agak susah. Tapi saya harus akui lebih susah memang menghidupkan yang sudah padam. Nah, kalau tadi Pak Pol singgung sedikit tentang memupuk hubungan pernikahan supaya jangan kebosanan itu menjadi atau menguasai kehidupan kita. Hal-hal apa itu Pak Pol yang bisa kita lakukan?
kita memang perlu membangun suatu hubungan yang saling mengisi. Saya mau tekankan kata mengisi ini. Sebab saya ini mau mengibaratkan kita ini seperti wadah yang kosong yang perlu diisi. Nah, kita sebetulnya datang ke pernikahan tidak bisa tidak ya, mengharapkan pasangan kita mengisi kita. Meskipun kita orang yang mandiri, orang yang sudah sehat, tapi tetap akan selalu terbersit ya harapan pasangan kita akan mengisi kita. Nah, yang saya maksud dengan mengisi adalah kita mengharapkan nomor satu ya, pasangan kita itu bisa mengerti kita. Kita adalah orang yang sangat butuh akan pengertian. Supaya kita ini merasakan hidup ini masuk akal ya. Kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak bisa mengerti kita, kita merasakan hidup ini nggak masuk akal. Dan yang kedua, kita merasa kesendirian ya, sepi, nggak ada yang bisa benar-benar memahami kita. Nah, salah satu hal mendasar yang kita harapkan dari pasangan kita adalah dimengerti. Seperti yang pernah kita singgung juga ya dalam siaran radio yang lampau. Ada kalanya problem belum harus bisa selesai pada hari yang sama. Tapi kalau kita merasakan bahwa pasangan kita sudah mengerti yang kita ingin sampaikan atau kemukakan, kita merasa lebih lega sebetulnya. Jadi kebutuhan untuk dimengerti itu penting sekali. Nah, ini adalah salah satu dari sejumlah kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, mengisi artinya adalah mengisi kebutuhan yang mendasar seperti itu. Membuat kita misalnya juga merasakan kita ini berharga. Waktu kita dicintai, diperhatikan, kita merasakan diri kita berharga. Itu salah satu kebutuhan. Jadi sebetulnya pernikahan yang bisa terhindar dari kejenuhan adalah pernikahan yang mengisi. Atau kalau saya boleh gunakan istilah tabungan, orang yang rajin menabung. Si suami rajin menabung, si istri rajin menabung, sehingga tabungannya akan penuh. Itulah tabungan pernikahan yang sebetulnya sangat berharga ya. Tapi justru yang sering kali terjadi Pak, kalau salah satu itu mulai bosan, pasangannya itu akan sangat mudah terpengaruh untuk jadi bosan sekali Pak. Jadi sehingga sulit diharapkan untuk mengisi yang bosan itu tadi. Iya. Iya betul, sebab seperti ada pepatah bilang kita tidak bisa bertepuk sebelah tangan ya Pak Gunawan. Jadi waktu kita merasakan usaha-usaha kita itu kok nggak disambuti, kita akhirnya mulai kecil hati dan berhenti akhirnya, nggak mengambil inisiatif lagi. Salah satu hal yang bisa membunuh pernikahan adalah keputusasaan Pak Gunawan. Keputusasaan karena kita merasa bahwa yang kita harapkan tak terpenuhi. Yang kita harapkan misalnya pengisian itu yang tadi saya sudah sebut, atau kita mengharapkan pasangan kita berubah. Mungkin nanti dia berubah setelah kita punya rumah, mungkin dia berubah setelah kita punya anak, mungkin dia berubah nanti kalau pekerjaannya lebih baik. Jadi kita senantiasa membuat skenario yang mengharapkan pasangan kita akan berubah. Nah, masalahnya adalah kalau dia tidak berubah. Kita jadi putus asa ya? Kita akan jadi sangat putus asa. Dan juga faktor waktu ya Pak Ko. Seringkali kalau suami sudah terlalu sibuk ya, tidak ada waktu untuk berduaan misalnya ya Pak Ko dengan istrinya, itu juga membuat hubungan bosan ya Pak Ko. Betul, itu adalah salah satu faktor pengisian juga ya Ibu Ida. Jadi tabungan. Orang yang memberikan waktu untuk pasangannya, orang yang menabung sebetulnya. Sebab nggak bisa disangka bahwa pepatah semakin kita ini kenal, semakin bisa mencintai, itu memang betul. Makin kita jauh, makin hilang pula lah ingatan atau memori kita tentang pasangan kita. Makin kuat ingatan kita, apalagi kalau ingatan itu ingatan yang positif, makin menghangatkan hati kita, makin mencintai dia. Itu sebabnya hubungan jarak jauh cenderung mengeringkan relasi hubungan suami istri. Soalnya ada pengakuan dari pasangan suami istri ya, sudah kawin beberapa puluh tahun, tapi dia masih mesra gitu Pak Paul maksudnya, karena selalu menyediakan waktu ya, jalan-jalan berduaan tanpa anak gitu ya, keliling ke pasar juga berdua, itu membangun keintiman itu Pak Paul, sehingga satu dengan yang lain tuh katanya merasa nggak bosan gitu, masih tetap akrab. Jadi Betul sekali. Memang ada orang yang berkata jangan sering-sering ketemu, nanti sering cekcok.
Tapi sebetulnya itu menandakan hubungan yang dangkal ya Bu Ida ya. Justru hubungan yang baik seperti yang tadi Ibu Ida ceritakan, yaitu hubungan yang dilandasi oleh interaksi ya, yang sering, yang banyak. Mereka pergi berdua, ngobrol berdua. Nah akhirnya itu makin menyuburkan pohon cinta dalam hidup mereka. Makin jarang ketemu, akhirnya makin mematikan pohon itu. Iya, mungkin yang dibutuhkan di sana adalah kreativitas gitu ya Pak. Dari baik dari suami atau istrinya itu untuk membuat supaya pasangannya itu tidak bosan. Tadi kan Pak Paul katakan di awal pembicaraan kita bahwa kecenderungan setiap kita itu adalah apa? Menyenangi hal-hal yang baru gitu. Nah masalahnya di sana Pak Paul, kita tidak terbiasa untuk berkreasi di dalam hubungan pernikahan ya. Betul. Saya melihat pernikahan Pak Gunawan sebagai sesuatu ya yang mempunyai dua sisi. Sebetulnya dua sisi yang kelihatannya paradoks. Kita menikah karena pernikahan itu memenuhi kodrat kita sebagai manusia sosial. Kita inginkan kedekatan, keintiman. Itu sebabnya kita menikah ya. Dan pernikahan itu memberikan wadah untuk terpenuhinya lah kebutuhan keintiman tersebut. Di pihak lain sebetulnya pernikahan itu mempunyai sisi yang berlawanan dengan kodrat kita. Yaitu kita ini orang yang memang nggak tahan lama dengan sesuatu yang sama. Sejak kecil kita ini terbiasa dengan yang baru. Mainan yang lama yang tidak kita sukai kita akan singkirkan. Kita minta dibelikan mainan yang baru. Nah, tiba-tiba sekarang kita sudah besar, kita menikah dengan orang yang kita cintai, tapi lama-kelamaan kita mulai ada problem, ada konflik, cinta itu tidak lagi segemerlap yang sebelumnya. Nah, kejenuhan itu muncul. Tapi kita tidak bisa mengatakan, ya karena engkau barang bekas, aku sudah bosan, ya aku hendak melepaskan engkau dan cari yang baru. Nah, itu memang bertentangan dengan yang Tuhan minta. Tapi sesungguhnya, ya kita harus akui itu adalah kodrat manusiawi kita. Kita enggak suka mempertahankan barang yang lama terus menerus, yang tidak lagi menarik, kehilangan daya tariknya. Mobil kita pakai hanya 5-6 tahun, 10 tahun, kemudian kita ganti dengan mobil yang baru. Seenak apapun mobil itu, kalau sudah lama kita pakai, lama-lama kita merasa bosan. Jadi pernikahan memang mempunyai sisi atau aspek yang paradoks itu. Dan kita harus bekerja keras untuk mempertahankannya dan melawan sifat manusiawi kita itu. Nah, itu yang tadi Pak Gunawan singgung, yaitu kita mesti kreatif memang Pak Gunawan dan Ibu Ida, agar kita bisa ya mengatasi kodrat manusiawi kita itu yang cenderung jenuh. Nah, tapi sebetulnya saya harus berkata bahwa yang namanya kreatif tidak memerlukan kreativitas yang sangat tinggi. Yang tadi Ibu Ida contohkan, berjalan berdua, pergi belanja berdua. Itu sesuatu yang bisa dilakukan baik oleh yang lulusan SD, yang tidak sekolah, maupun yang lulusan perguruan tinggi. Itu bisa dilakukan oleh semua orang sebetulnya. Kalau kebosanan itu kan tidak datang tiba-tiba Pak Boleh sebenarnya. Kan sebenarnya sebagai pasangan itu kita bisa mengenali tanda-tanda bahwa pasangan kita itu sedang bosan di dalam pernikahan ini. Nah, tanda-tanda apa yang lazimnya muncul itu Pak? Salah satu tanda adalah kita cepat merasa terganggu dengan pasangan kita. Yang saya maksud adalah kita misalkan ditanya oleh pasangan kita, kok pulangnya terlambat? Kita terganggu, kita jengkel, kita marah. Nah, saya kira itu suatu tanda bahwa kita ini bosan atau tidak lagi menikmati hubungan ini. Misalkan kita pulang belum makan atau sudah makan, ditanyai oleh pasangan kita, sudah makan belum? Mau makan? Kita kemudian marah, terganggu. Kalau saya mau makan, saya beritahu kamu, tidak usah kamu tanya-tanya. Nah, jadi kalau dulu hal-hal itu tidak mengganggu, sekarang tiba-tiba mengganggu. Nah, saya kira itu tanda awas. Kemungkinan yang terjadi adalah pasangan kita tidak terlalu menikmati kita lagi. Nah, saya identikan tidak menikmati kita sama dengan mulai merasa jenuh atau jemu dengan kita. Tidak ada lagi yang menarik tentang kita seperti dulu. Atau mungkin yang tetap ada, tapi sudah sangat berkurang.
Tapi kalau kemarahan seperti itu, ketersinggungan, itu kan faktornya banyak Bapak. Mungkin dia di kantor lagi ndak habis dimarahi atasannya atau tidak cocok dengan temannya, lalu terbawa pulang ke rumah, kan bisa seperti itu tandanya. Kalau terjadinya secara periodik ya, berkala kita memang lagi pas ada masalah di kantor, kita pulang kemudian merasa terganggu. Saya rasa itu wajar. Itu adalah bagian kehidupan kita. Yang berbahaya adalah kalau itu makin sering terjadi. Apapun yang ditanyakan atau yang dikomentari oleh pasangan kita cukup membuat kita terganggu. Nah, itu saya kira sudah memasuki tahap yang tidak sehat. Problemnya adalah biasanya kita tidak mau mengakui bahwa kita itu sedang bosan gitu loh Pak Bos. Kalaupun seandainya pasangan kita menanyakan secara terbuka gitu ya, kita walaupun sedang bosan juga sulit untuk mengakui bahwa kita sedang bosan. Nanti dia tersinggung. Sebaiknya kita tidak menggunakan kata bosan. Jadi bagus sekali yang tadi Pak Gunawan tanyakan. Sebaiknya kita langsung masuk kepada problemnya. Sebab jenuh saya harus identikan dengan problem. Ada hal-hal yang tidak kita sukai. Sebetulnya itu intinya. Baik itu keinginan kita atau kebutuhan kita yang tak terpenuhi, ataupun problem yang kita lihat. Nah, itu adalah problemnya, jadi masalah, dan akhirnya membawa kita kepada kejenuhan. Jadi langsung saja soroti pada problem. Apa yang kita harapkan yang tak terpenuhi? Problem apa yang belum terselesaikan dalam hubungan kita ini? Apa yang kita tidak sukai tentang dirinya, yang terus-menerus kita harus terima? Nah, hal-hal itu langsung kita bicarakan. Jadi berani membuka masalah gitu Pak ya. Jadi menyelesaikan masalahnya, bukan kebosanannya ya. Betul. Jadi kita masuk langsung ke permasalahannya. Apakah dengan menyelesaikan masalah itu lalu kebosanan bisa sirna gitu Pak? 50% sudah sirna. 50% teratasi ya, karena kebosanan timbulnya juga dari problem itu tadi ya. Betul. Tapi memang harus ada langkah-langkah lainnya untuk menambah kesuburan pernikahan kita. Nah, itu memang kita harus bicarakan nanti itu. Iya. Nah Pak, di dalam kebosanan yang mulai timbul, itu biasanya kan mudah sekali ada orang ketiga yang masuk ke sana itu Pak ya. Nah, bagaimana hal itu bisa diatasi oleh pasangan suami istri yang salah satu atau bahkan mungkin kedua-duanya itu sedang dilanda dengan kebosanan? Saya ingin mengutip satu bagian firman Tuhan Pak Gunawan ya, yang bisa mungkin menjadi kesimpulannya juga. Ini adalah cerita pencobaan Tuhan Yesus di gurun pasir. Nah, yang dikatakan oleh si pencoba atau iblis itu kepada Tuhan kita, yang dicatat di Matius pasal 4 mulai ayat 1 ini adalah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus Tuhan kita sudah tentu dalam suatu problem yang besar, yaitu tidak makan setelah 40 hari 40 malam berpuasa. Dan jalan pintas yang tercepat adalah memerintahkan batu menjadi roti, dan ia mampu melakukannya. Tapi Tuhan Yesus di sini memberikan suatu jalan keluar yang lebih panjang, tidak sepintas yang tadi itu, yakni mempercayakan problem hidup ini, kesulitan hidup ini kepada Tuhan. Sebab yang lebih penting daripada jalan pintas ini adalah menaati perintah Tuhan itu sendiri. Maka dia berkata bahwa yang lebih penting dari roti adalah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Nah, bagi siapa yang sedang mengalami kejenuhan, kebosanan, godaan ya, untuk mencicipi yang lebih segar di luar biasa besarnya. Dan itu jalan pintas. Akan mengobati kejenuhan kita, akan menyemarakkan kehidupan kita. Tapi masalahnya adalah itu tidak keluar dari mulut Allah. Itu keluar dari mulut si iblis. Nah, nasihat dari Tuhan adalah pentingkanlah yang keluar dari mulut Allah. Memang jalannya lebih pintas, tapi itu keluar dari mulut si iblis. Jalan Allah mungkin lebih panjang, tapi toh itu adalah yang keluar dari mulut Allah sendiri.
Jadi memang dibutuhkan ketaatan kepada firman Tuhan itu Pak Paul ya. Betul, Pak Supaya Gunawan. kita tidak mudah menyerah ini. Tidak jatuh dalam pencobaan ya Pak Paul. Iya, betul. Soalnya seringkali kalau sudah jenuh ada orang ketiga yang bisa menyegarkan, seringkali orang itu jatuh ke situ Pak Paul. Iya. Iya, Saya rasa pasti gitu ya awalnya Pak ya. Karena ini Iya. sesuatu yang baru itu orang ketiga ini. betul. Dan dia akan lebih wangi karena kita ketemu dia hanya dalam Beberapa waktu yang pendek itu. Suasana yang memang sudah terkondisi untuk wangi dan baik ya. Ya. Saya percaya sekali bahwa firman Tuhan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam menyuburkan kehidupan pernikahan itu Pak Paul ya. Supaya jangan cepat bosan dan sebagainya. Untuk mengkokohkan ikatan pernikahan itu dari firman Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan bersama-sama artinya sharing dari firman Tuhan itu antara suami istri itu penting sekali Pak Paul. Betul. Betul. Akhirnya memang ketakutan atau takut kita akan Tuhan lah yang memandu kehidupan kita. Kita nggak ambil jalan pintas. Seperti yang tadi kita bicarakan sebelum siaran ini, ada orang yang menanyakan melalui surat ya dalam ceramah saya, apakah boleh menceraikan pasangan saya karena hubungan seksual kami tidak lagi memuaskan? Mungkin mereka bosan dengan hubungan seksualnya itu. Betul. Dan jawabannya adalah tidak boleh ya, sebab kalau boleh saya gunakan ayat firman Tuhan ini, manusia tidak hidup dari hubungan seksual saja, Ya. tapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Iya. Yang pengertian tentang pernikahan itu yang penting mungkin buat mereka. Jadi tidak menekankan pada hubungan seksualnya itu Pak Paul ya. Betul. Meskipun kebutuhan itu ada dan perlu dipenuhi, harapan kita yang tak terpenuhi pasti melukai kita. Namun ya kita harus berjaga-jaga, jangan terlalu cepat mengambil jalan pintas. Iya. Iya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita masing-masing untuk bisa keluar dari kejenuhan, dari kebosanan dan bergairah kembali di dalam hubungan pernikahan kita. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan tentang kebosanan atau kejenuhan di dalam hidup pernikahan kita. Dan perbincangan ini kami selenggarakan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Dari studio kami mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.